Apakah ini ajaran yang diajarkan Nabi kita? Jika iya, mana dalilnya? Malam Jumat, ya Allah, malam yang mustajab, kami berziarah ke makam walimu. Ya Allah, sebelum kami, banyak kaum muslimin, banyak ulama berziarah ke beliau, hajat mereka Engkau kabul. Ya Allah, pada malam hari ini kami mohon kepadamu bertawassul dengan keagungan walimu ini. Kabulkan ya Allah hajat-hajat kami dengan segera. Doa. Tauhid itu la ilaha illallah. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih, nggak ada bercak-bercaknya sama sekali, bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih, Al-Quran dan Sunnah, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu, jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua, tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, al-jamaah. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Mana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezaliman yang amat besar. Maka dengan kita belajar ini, kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana jalan siratal mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka jahanam. Dengan kita belajar, kita akan tahu mana dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana dai-dai yang mengajak manusia ke jurang neraka jahanam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penyebab bentrokan antara Front Pembela Islam FPI dengan polisi masih diselidiki. Wasami wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulil amri. Ini wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Quran, yang kedua Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, itu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu yang lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ulil amri, penguasa atau pemerintah,
Yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Kita perintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Bila mereka menyuruh melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh taat. Namun kita tetap mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf yang lainnya, karena tidak ada ketaatan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ketika rakyatnya zalim, maka pemimpinnya zalim. Ketika rakyatnya curang, pemimpinnya juga curang. Ketika rakyatnya mengambil hak orang lain, maka pemimpinnya pun demikian. Artinya pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Maka dikatakan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian demikian, maka pemimpin kalian demikian juga seperti kalian. Nabi mengajarkan kalau anda melihat ada pemimpin yang salah, kamu datangi. Bukan di mimbar khutbah Jumat, bukan dalam ceramah umum, bukan dengan tulisan. Nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Ya. Nabi menasihati para sahabat, sabar. Nanti ada penguasa-penguasa yang dia mengutamakan dirinya, dia kumpulkan kekayaan buat dirinya, rakyat dibiarkan miskin. Bagaimana kalau kita menemui yang demikian? Kata Nabi, sabar, sabar kalian. Disuruh sabar kita. Bukan disuruh bagaimana kita mendemo, melengsarkan, bukan. Bahkan yang ada nanti akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu yang terjadi sejak zaman dahulu sampai hari ini. Kenapa? Tidak mendengar dan tidak taat. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita, anak kita. Tapi Allah nggak akan tanya siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya oleh Allah. Perhatikan tuh. Kita nggak akan tanya siapa pemimpin kita. Dia zalim atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita mendidik istri, mendidik anak. Itu kewajiban kita. Ini nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Tidak ada jalan dan pilihan lain kecuali kembali pada Al-Quran dan Sunnah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ Mentauhidkan Allah dengan benar adalah jalan selamat. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ Mengikuti sunnah Nabi agar tidak tersesat. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ Taatlah kepada ulil amri selama tidak ada maksiat. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.